Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Aku adalah titik atau nuktah awal perjalanan menuju ke titik akhir makrifatullah. Titik awal itu nyata dengan sifatnya, dan titik akhir gaib dengan zatnya. Namun semua itu aku juga pada hakikatnya. Ibarat kita menghasta kain sarung, dari situ ke situlah jua akhirnya. Namun ia tetap ada perbedaannya. Oleh karenanya haruslah kita tahu apakah perbedaannya dan apakah permulaannya. Kalau awalnya dari tidak ada menjadi ada, manakala di akhirnya dari ada menjadi tidak ada, titik itu membawa kepada makna aku, yaitu ketuhananku, dan ketuhanan itu adalah rasa hidup yang dianugerahkan Tuhan kepadamu. Oleh karenanya setiap sesuatu itu bermula ataupun bergerak dari titik atau nuktah awalnya. Titik ini adalah suatu daya kuasa atau daya hidup yang mengaliri di dalam batang tubuh kita, yang menerima dan memberi daya-daya hidup dan menjaga kestabilan keadaan badan diri ini. Tanpanya badan kita tidak akan hidup. Untuk kita ketahui, itulah kita yang sebenarnya, bertitik daripada zatullah dan bergerak dengan daya kudratullah. Dari titik ia terus berkembang hingga menjadi diri di dalam tubuh. Setelah titik yang awal itu lenyap, dan yang kini hanya ada nyatalah aku. Namun aku itu ada, tetapi aku berada di tempat yang tiada. Menjadi sumber dan tenaga serta aku kini menjadi aliran kudratullah pada tubuh. Perkembangan titik ini telah menjadikan suatu nur yang mempancar dan membentuk diri di dalam badan, dan diri inilah tenaga bagi badan. Dan kalau kita perhatikan dari mana datangnya atau asal di sebalik asal tenaga kita itu, sesungguhnya jalan ini adalah mengenal diri yang sebenarnya diri, yaitu titik awal dari Tuhan. Oleh karenanya dalam mencari kebenaran ilmu Allah ini, terlebih dahulu kita perlu masuk ke dalam, atau kita perlu melalui jalan dalam, supaya dengan jalan inilah kita akan tahu manakah titik awal dan kemanakah berakhirnya titik tersebut. Di sebalik titik itu tiada apa-apa kecuali kekosongan. Maka yang kosong itulah zat. Di sini bukanlah zat itu yang kosong, namun kosong itu adalah tidak ada pada kenyataannya. Namun ia ada di sebalik kenyataan, karena tanpanya mana mungkin titik itu akan berwujud. Maknanya setiap sesuatu itu ada permulaannya, akan tetapi Tuhan tidak ada permulaannya dan tidak ada kesudahannya. Dan lagi bahwa titik itu mempunyai daya dan kekuatan azali, karena titik itulah kudratullah, hayatullah, dan ia menjadi rahasiaku. Makanya berpegang teguhlah kepada aku. Segala sesuatu itu datangnya dari aku, dan aku datangnya dari Tuhan. Aku yang tiada wasitah perantaraan, yang datangnya langsung dari Tuhan. Akan tetapi sesuatu yang ada pada badan ini, yang nyata atau yang akan dinyatakan, adalah tetap bermula dari aku semata. Akulah yang mengadakan sesuatu untuk sesuatu, dan dari sesuatu menuju kepada sesuatu. Hubungan dan kesadaran yang mendalam, serta penyerahan diri yang total kepada kehendak Allah semata, sehingga sesuatu itu tidak ada melainkan Dia atau aku semata. Saudaraku, sang sejati, banyak yang tahu
bahwa di dalam ilmu makrifatullah, kalimat ucapan tauhid la ilaha illallah merupakan dasar utama dan juga sebagai prinsip hidup bagi para sufi. Karena bagi mereka, kesadaran akan keesaan Allah adalah segala-galanya. Namun, tahukah kamu apa artinya tauhid ini? Dan bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam ilmu makrifatullah, kita belajar tentang pembahasan zat, keberadaan, sifat, bentuknya, asma, namanya, dan af'al, tindakannya. Yang pada akhirnya, dari semua itu akan membawa kita untuk memahami siapa aku yang sejati. Sang aku adalah kebenaran, dan segala sesuatu di alam semesta ini adalah bagian dari kebenaran itu sendiri. Namun bagaimana kita bisa memahami hakikat sang aku sejati ini lebih dalam lagi? Salah satu cara untuk memahami sang aku sejati adalah dengan mengamati tanda-tanda ilahi di sekitar kita. Namun, tidak semua manusia dapat membedakan antara nama, bentuk, dan keberadaan sejati dari aku yang sejati. Bagi mereka yang hanya mengejar nama semata, mereka akan kurang memiliki kesadaran tentang keberadaan siapa hakikat dirinya sendiri. Demikian juga bagi orang yang hanya mengikuti sifat semata. Sebagian dari mereka akan menemukan kebingungan dan kesukaran untuk menemukan keberadaan sejati daripada hakikat sang aku sejatinya. Para guru spiritual, khususnya para guru sufi, mereka seringkali mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Robnya. Lalu bagaimana kita bisa mengenal kepada zat jika kita sendiri belum mampu mengenal diri kita sendiri? Disinilah keberadaan aku yang sejati, yang telah sedia adanya di dalam diri kita akan mulai muncul. Pada saat Anda mengenal diri sejati Anda, maka Anda mengenal kepada zat yang Maha Esa, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Thaha ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Di dalam ayat ini, zatnya menyebut aku terlebih dahulu, baru kemudian Allah. Artinya nama Allah adalah wasilah untuk memahami zatnya, yaitu sang aku. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau juga memberi isyarat untuk memahami sang aku sejati ini. Kata beliau, Ana Ahmadun bil mim. Aku adalah Ahmad tanpa huruf mim, artinya ahad. Dan lagi, Ana Arabi bil ain. Aku Arab tanpa huruf ain. Apakah dengan isyarat daripada baginda Nabi kita itu, lantas kaum sufi menyembah Nabi? Tentu saja tidak. Kami semua memahami maksud perkataan Nabi tersebut dan bisa membedakan yang mana maksud aku dalam isyarat tersebut. Jika terjebak dan tidak memahaminya, maka jadinya akan menyembah sebatas afalnya. Bahkan kita juga dapat menemukannya dalam ungkapan Krishna, yaitu di dalam Bhagavad Gita bab 15 ayat 15. Ia berkata, aku bersemayam di dalam hati setiap makhluk hidup. Ingatan, pengetahuan, dan pelupaan berasal dariku. Akulah yang harus diketahui dari segala Veda. Memang akulah yang menyusun Vedanta, dan akulah yang mengetahui Veda. Kita dapat melihat kehendak ilahi dalam keindahan alam semesta ini, dalam kiprah manusia untuk mewujudkan keadilan, dan dalam perbuatan baik yang dilakukannya,
Tanda-tanda ini membawa kita untuk merenungkan makna dari keberadaan diri kita sendiri. Jadi, apakah Anda akan tetap membiarkan diri Anda kehilangan arah dan tetap berada di dalam kegelapan? Atau apakah Anda ingin menemukan kebenaran sejati dari Sang Aku tersebut yang sedia adanya di dalam diri Anda? Dan Anda akan menemukan bahwa Anda adalah bagian daripada kebenaran itu sendiri. Caranya adalah dengan memahami Aku yang ada di dalam diri Anda. Dan ketahuilah bahwa Aku di dalam diri tersebut mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam merealisasikan potensi sesungguhnya diri Anda sendiri. Menemukan Aku sejati di dalam diri Anda adalah kunci untuk mengenal kepada zat yang wajibul wujud. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.